Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puryani Hasanah atau bisa dipanggil Popon. Mungkin orang pertanian atau kampus lebih kenal dengan nama Popon. Di sini pembibitan saya namanya Popon Nurseri, agak sedikit narsis. Kenalin dulu Teh, aku Gian dari Manajemen Hutan IPB. Jadi hari ini mau tanya-tanya seputar pembenihan ya ini ya Teh. Pembibitan. Ini juga sih, cuman nggak di sini. Ini namanya sebenarnya Popon Nurseri, cuman kadang kita pindah-pindah tempat ganti nama. Cuma ujung-ujungnya itu juga. Di sini namanya Berta, berbisnis tanaman. Jadi berbisnis tanaman ya apa aja yang berhubungan sama tanaman. Kalau dulu sih lebih ke kehutanan tanaman. Untuk sekarang lagi tren tanaman hias ya kita ke tanaman hias. Aku lihat kan ini banyak ini Teh, ada banyak tanaman-tanaman yang udah dibibitin. Terus tadi sempat ada ngeliat Ficus elastica, karet kerbau yang 2 tahun tapi kontet gitu. Itu ceritanya gimana Teh? Peluangnya bisa sampai kepikiran bikin begitu? Kalau jenis-jenis itu sih udah biasa ya di pembibitan yang tanaman hias dari udah berapa puluh tahun yang lalu kali ya. Kalau jenis-jenis itu memang itu dicangkok, makanya perakarannya nggak banyak, cuma segitu-segitu aja. Jadi serabut nggak ada tunggangnya kan. Jadi ya wajar. Jadi kalau medianya segitu nggak bakal ngegedein, cuma nambahin pucuk satu setiap tahun sekali gitu aja. Jadi memang di sini cari-cari tanaman kehutanan yang indah dicangkok. Yang bisa buat indoor yang harganya normalnya kalau kita jual bibitnya dari biji itu cuma berapa ribu, kalau sekarang bisa 100.000. Oh, bisa jadi mahal ya? Iya, jadi sekarang milihnya yang harganya cantik. Tanaman kehutanan yang dihiasin sekarang. Banyak ke arah situ sekarang. Nah kan ini Teh, jadi kan rencananya teman-teman dari IPB bakal KKN nanti di Juli, Agustus. Apalagi kita dari kehutanan pasti mungkin sudah familiar dengan pembibitan gitu ya Teh. Tapi mungkin untuk peluang ya Teh, untuk si bibit ini tanaman-tanaman apa aja sekarang yang lagi in di pasar Teh untuk dibibitkan? Ada satu jenis tanaman kehutanan yang bisa dibilang dulu sempet dibudidayain mungkin sekitar 2008 apa di Sukabumi, namanya Polonia. Polonia? Iya, itu Polonia kalau nama ilmiahnya. Itu tuh ada 2 jenis. Satu untuk tanaman hias karena bunganya warna kayak tabebuya gitu, tapi warnanya ungu banyak gitu, ngerimbun. Satu lagi saya lupa nama ilmiahnya. Nah itu dalam waktu 1 tahun tingginya bisa 3 meter, 4 meter. Wow. Jadi kita bisa dipanen umur 3 tahun, 4 tahun. Daunnya lebih lebar dari jati. Ini aja dari bijinya sekarang masih mahal dijual kalau online per biji. Saya yang pertama jual per kilo. Wow. Berapa Teh itu Teh? Kalau orang harga pasaran kalau per biji bisa 1.000, paling murah mungkin 500 per biji. Wow, 1 kilo itu berapa biji Teh biasanya? Jutaan. Wah, seram ya. Biasanya bersihnya itu yang benar-benar udah nanti dikecambahin bagus itu sekitar 1,5 juta. 1 kilo. 1 kilo. Jadi kalau misalnya bibitnya juga masih mahal karena masih jarang ya ngebibitin. Sekarang tuh ngeliatnya bukan apa sih namanya prospek yang barang dibibit di Indonesia juga, yang dari luar juga bisa kita lihat yang sekiranya nggak merusak ekosistem di sini atau nggak kayak akasia gitu ya. Kan akasia langsung nyebar, itu nggak invasi ya. Iya, invasi. Nah, itu nggak invasi. Itu kan yang mahal ya Teh ya. Cuman kan mungkin yang mahal itu biasanya perawatannya susah. Nah justru itu gampang. Yang ini gampang. karena murah, karena mahal itu karena perawatannya nggak terlalu susah, dia pruning. Oh jadi gimana tuh Teh? Apakah itu cukup mudah untuk dilakukan oleh masyarakat awam apa gimana? Biasa nanamnya kayak sengon aja. Oh kayak biasa. Cuman kalau sengon kan ada pruning ya, kita cacah gitu, terutama jenis Solomon kita bisa langsung lurus. Solomon juga saya jual sih. Solomon juga sebenarnya prospektif, cuman masih petani tuh masih agak-agak kayaknya duitnya terlalu boros deh kayak gitu. Jadi pemilihan jenis penting sih kalau misalnya kita mau buat usaha.
untuk masyarakat lokal yang seenggaknya mau mulai bisnis pembibitan atau mungkin untuk sendiri ya, itu jenis apa teh yang direkomendasikan sekarang kira-kira? Kalau untuk lokal sih masih sengon ya kalau untuk Jawa Barat, karena pasarnya itu termudah dan termurah. Jadi kalau jenis lain kayak jabon tuh awal kita beli lebih mahal bibitnya, tapi pada saat penjualan agak susah. Apalagi kalau jumlahnya sedikit. Kelebihan sengon itu bisa dimasukin pasar kemana aja dan mereka mau ngedatengin jumlah. Harganya juga lebih tinggi ternyata kalau misalnya ke itu. Jadi sengon masih sih kalau sekarang kalau untuk petani beneran. Cuman sebenarnya kalau nanti di sini udah dikembangin yang polonia, kayak jabon jatuhnya harganya kan bibitnya. Sebab saya jualnya tuh sekilo sekitar 5 juta. Jadi harganya masih berkisar sama itu apa sih namanya? Jabon merah. Harga biji jabon merah. Jadi kayaknya petani masih sanggup buat beli itu karena keuntungannya. Terus yang lebih lagi adalah motifnya. Dia ada motif mirip-mirip jati. Sengon apa jabon? Polonia. Oh, Polonia. Iya, kedepannya mungkin petani bisa ngembangin itu, sebab kan itu bisa buat berkelompok tani gitu. Jadi bisa patungan benih. Itu saya nggak jual per kilo juga. Di online juga ada yang jual per biji juga kan. Jadi sebenarnya masih terjangkau. Kalau buat mungkin unit yang lebih kecil lagi, unit rumah tangga gitu teh, untuk mungkin pembibitan atau pembenihan rumah gitu. Sebenarnya kalau yang lebih prospek sekarang tanaman hias ya, sebab tanaman hias itu perbanyakannya cepet. Terus yang penting kita tahu dasarnya aja sih. Jadi kan banyak yang aglonema apa gitu. Jadi yang keladi paling gampang, kita tinggal tabur aja di tanah, tinggalin, rimbun, gali, kasih polybag udah. Bisa di pot juga sih dari awal. Cuman kalau di pot kan kalau keladi itu lebih ke umi ya, yang akarnya di bawah. Jadi kalau mau dibesarinnya cepet ya di tanah gitu. Kalau misalnya petani malah bagus ditanam di sawah di pinggirannya. Yang kayak keladi mahal ditanam di sawah bagus kok. Nanti tinggal gali-gali aja. Nah itu mungkin teman-teman yang KKN-nya di desa mungkin yang tanahnya luas mungkin bisa mengikuti saran Teh Popon buat keladi itu lumayan prospek juga ya Teh. Iya. Nah buat yang KKN-nya di kota nih Teh, lahan semen tuh kira-kira apa Teh? Tabula pot. Iya. Tabula itu tanaman buah dalam pot. Jadi kayak jamu kristal di dalam bangga kan banyak tuh. Bikin pot 30, pot 40, terus jualnya pembibitan di sana harga mungkin 10.000, 15.000. Kalau di tabula potin bisa 100.000 loh. Yang penting kita pinter bikin pembuahannya. Gimana cara ngebuahin pendek buah. Jadi kalau saya di sini udah mulai. Jadi pilih batang yang benar-benar besar. Sebab kalau batang besar itu nanti banyak tunas di batangnya dibanding yang batang kecil. Udah gitu ukurannya standar ya, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar bisa dibilang tua dan agak susah untuk nanti tumbuh sampai benar-benar berbuah lebat. Jadi memang ada trik-triknya. Cuman kalau di kota itu bagus sih kalau cuma punya di semen ya di pot aja. Terus yang kayak tanaman hias juga sebenarnya bisa dibudidayain gitu. Jadi sebenarnya ya simple rawatnya tapi harganya stabil kalau di sini. Pokoknya terserah nih bagi si warganya mana yang dia serap, tapi yang penting stabil dan banyak pasarnya lah yang gitu. Kalau yang harganya stabil untuk tanaman hias itu yang daun. Oh, yang daun. Ya, bukan yang bunga. Yang tanaman daun, bukan tanaman bunga. Yang tanaman daun yang keras ini stabil harganya, itu juga stabil. Monstera stabil. Tapi kalau varigata itu biasanya musiman. Kalau tanaman herbal gitu Teh? Herbal itu kemarin sempat di sini kan namanya di internet ini pusat herbal terlengkap. Dulu lengkap banget. Oh. Cuman karena saking lengkapnya, terus yang banyak yang merambat ini banyak yang rubuh. Oh. Ini jadi ada apa sih namanya? Atap-atapnya itu kena lilitan, hancur ya udahlah sekarang diganti aja jadi tanaman hias. Jadi yang merambat sekarang disingkirkan. Kecuali yang mahal di belakang kalian itu ada namanya sirih varigata. Varigata lagi. Nah itu satu daun 20.000. Padahal daunnya cepet rontok. Tanaman obat khasiatnya apa? Itu. Khasiatnya apa? Sama biasanya buat sterilisasi. Sterilisasi apa? Iya, antibakteri gitu. Buat. Jadi dia buat cuci mata dapet, tanaman
obatnya dapat, khasiatnya dapat. Jadi nggak cuma cuci mata doang. Nah, saya belum ceritain itu ya. Itu salah satu peluang. Jadi kalau saya keliling-keliling ke tempat pembibitan, pokoknya jeli aja. Kira-kira nih prospeknya gampang dibudidayain. Pertama, gampang dibudidayain. Unik. Pasarnya tuh kita bisa buat. Ini kalau misalnya masyarakat mau budidayain, ini mungkin bisa dilihatin. Ini semua berbagai jenis keladi. Ini keladi yang murah-murah. Paling mahal ini doang. Ini kalau sekarang per daunnya segini tuh harganya 125.000. Nih, yang kayak gini 125.000. Modalnya pertama kali beli kayak gini nih. Kayak begini nih. Gini doang 2 daun 10.000. Diamin kira-kira 4 bulan jadi 125.000. Mudah bukan? Cuman harus pinter jualnya. Kalau nggak bisa jualnya sayang juga, cuma jadi pajangan gitu. Jadi harus pinter-pinter ngejual. Jadi kalau udah ada momen jangan telat jual kalau untuk tanaman hias kayak gini. Nah, ini juga masih agak jarang namanya keladi liliput. Daunnya kecil-kecil. Ini yang kayak begini-begini, kalau misalnya kalian banyak yang nggak tahu, keladi itu sebenarnya budidayanya tuh nggak cocok di pot kecil. Jadi nanti kalau ke masyarakat mungkin dibilangin untuk budidaya mending jual langsung pot besar, pot 40. Bisa dilihat tuh bentar. Nih, maaf ya. Ini harganya 45.000. Ini temennya. Ini 60.000. Nanti kalau daunnya lebih gede lagi bisa 100.000. Jadi kalau keladi disaranin jangan pot kecil. Karena jelek kalau di pot kecil, dia cepet rontok, daunnya sedikit. Jadi dia lebih banyak ke umbinya kan. Jadi medianya harus lebar kalau bisa kalau keladi. Itu. Nah, ini jenis yang bisa dipeluangin. Modalnya kecil, untungnya lumayan. Tapi jangan telat. Kalau misalnya lagi ada momen kayak sekarang tuh nggak boleh telat momen kalau jualan tanaman hias. Ini Teh, tadi kan udah ngobrol-ngobrol masalah si tanaman hias yang indah, terus tadi ada prospek pasarnya juga. Ada nggak sih Teh tanaman hias yang prospeknya bagus tapi bisa untuk penggunaan sehari-hari juga selain si sirih tadi gitu? Tanaman hias ini mungkin ya, ini namanya sirih variegata. Ini masuknya sirih hijau tapi ada variegatanya, jadi dia cantik dan bisa buat sehari-hari. Buat itu apa sih namanya, herbal, obat. Selain ini juga banyak jenis lain sih kalau misalnya mau buat sehari-hari. Selain sirih kan ada tuh tanaman hias yang katanya kalau direbus manis gitu Teh. Sebenarnya nggak usah direbus, sudah manis sih. Ada namanya stevia. Nah, itu tanaman herbal juga. Jadi kalau buat yang diabetes itu buat pengganti gula, karena persen kadar gulanya lebih tinggi beberapa kali lipat gitu dari gula. Dan untuk pembibitan juga lumayan gampang sih. Lumayan gampang tuh, kira-kira berapa hari gitu Teh? Biasanya sih kalau dari stek itu tanpa kita kasih perangsang 1 minggu udah keluar akar ya. Udah mulai keluar calon akar. Jadi dalam waktu 2 minggu bisa buat kita bibitin. Udah jadi bibit dari stek itu. Nah Teh, tadi kan beberapa si tanaman yang Teteh sebutkan itu ada nggak sih prakondisi atau kondisi khusus yang harus dipenuhi untuk menanamnya? Ya kalau tanaman hias misalnya kayak aglonema atau jenis-jenis kayak sirih-sirihan yang rawan busuk, itu biasanya pengaruh dari media. Medianya tuh jangan yang mentah, artinya mentah di sini masih panas. Misalnya sekamnya tuh beneran baru dipanen, jadi kita harus seenggaknya difermentasi, bisa dikasih sama M4 terus kita sungkup terus nanti jadi lapuk, atau campur sama yang kayak pupuk kandang yang benar-benar sudah tidak berbau. Pokoknya yang kayak kokopitnya campurannya juga kokopit yang sudah kita hilangkan aninnya, jadi kita peras, kita cuci lagi baru kita pakai. Jadi campuran yang bagus sih sebenarnya area aerasinya bagus, terus ada apa sih buat apa sih nutrisinya, terus habis itu apalagi ya, tekstur yang kayak biar nggak terlalu keras. Suhu kelembapan nggak gitu Teh? Suhu sama kelembapan apa tuh? Oh, kondisi buat tanaman nanamnya. Kalau untuk stek itu bagusnya sih di tempat teduh biasa. Jadi kalau di tempat panas takutnya kan cepet menguap. Jadi biasanya sih dikasih di naungan, dikasih paranet.
ya. Kasih paranet gitu ya teh. Ya paranet kayak gini, kalau enggak di bawah pohon kalau misalnya nggak punya. Ngomongin ada nyenggol media tanam sedikit tuh teh. Mm-mm. Tadi emang gimana teh media tanam yang sejauh teteh pengalaman itu yang paling bagus lah menurut teteh, yang paling ideal gitu teh? Kalau menurut saya paling ideal itu pakai berbagai jenis. Jadi dari tanah kan udah unsurnya udah lengkap sebenarnya. Cuman kita biasanya keras nanti. Jadi kita tambahin buat aerasinya bagus, kita tambah sekam, bisa sekam mentah yang sudah difermentasi atau sekam bakar yang simple, nggak usah difermentasi udah jadi. Terus kalau misalnya takut cepet kering, kita kasih kokopit. Apa tuh teh? Kokopit itu serbuk gergaji yang kayak gini. Jadi kelapa biasanya diserut nanti jadi bubuk gitu. Oh. Dia tuh nyimpen air lumayan. Terus habis itu biar tumbuhnya bagus dikasih pupuk kandang. Pupuk kandang yang awal yang bagus sih biasanya pupuk kambing. Kalau bisa dihindarkan untuk tanaman hias sama tanaman herbal yang cepat busuk itu dihindarkan pupuk ayam. Karena Kenapa? pupuk ayam itu banyak apa sih namanya bakteri atau hamanya. Jadi nanti biasanya kalau pakai pupuk ayam kena kutu putih. Oh, kenapa? Ya jadi banyak semutnya nanti. Semut kan apa sih namanya penyimpan bijinya apa sih namanya telur kutu putih. Jadi agak rawan, jangan pakai yang ayam. Pupuk kambing paling bagus sih Pupuk kambing. untuk awal. Nanti habis itu baru ada pupuk-pupuk yang lain. Pupuk awal sih bagusnya itu aja tuh 4. Tambah tanah jadi 5. Kalau itu teh tadi ada kutu air nih dimension. Nah, hama-hama tuh biasa kutu air, kutu putih, Kaki. kutu air kaki. Hama teh itu apa aja teh emang hamanya? Kalau hama yang paling banyak ulat. Yang kutu putih juga masuknya hama. Kalau kutu putih itu keluar, yang penting kita cegah ada itunya aja, jangan sampai ada semut. Oke. Karena dia carrier atau pembawa. Yang penting di sekitar medianya jangan sampai ada. Kalau untuk mencegah kutu putih itu lumayan merusak cantikan kalau untuk tanaman hias. Terus yang kayak ulet, kalau ulet sih biasanya sih harus pakai yang semprotan macam-macam sih. Decis ke apa yang standar, yang paling murah sih decis. Terus habis itu belalang juga tuh bikin gak cantik bolong-bolong, sama decis juga. Oh iya, penyakit juga tuh harus penyakit. waspada. Apa Yang tuh? kalau misalnya medianya yang tadi saya bilang nggak difermentasi itu biasanya mengandung jamur. Oh. Iya, jadi pada busuk. Buat aglonema, terus yang kayak sirih-sirihan, termasuk yang baru kita step misalnya stevia juga bisa busuk kalau medianya banyak sekam mentahnya yang belum difermentasi. Tadi profit udah dijelasin banyak banget profitnya. Modalnya teh tuh untuk memulai usaha pembibitannya, apalagi teman-teman mungkin pengen tahu gitu modalnya teh. Sebenarnya modal itu kita bisa butuh modal banyak atau modal dikit, tergantung kitanya. Kita mau yang untungnya cepet kelihatan apa yang kita sabar. Sebenarnya kalau kitanya sabar, untung apa sih modalnya kita nggak pegang sama sekali, kita asal kita rajin. Misalnya keliling-keliling buat nyari bibit. Kalau untuk kehutanan misalnya ke hutan kayak ke kampus kemana, ke perumahan, biasanya paling bagus ke perumahan. Karena biasanya perumahan tuh memperbolehkan kita ngambil bijinya. Oh. Kalau nggak ke perumahan, ke taman-taman yang di tempat makan, misalnya ke Tapang Kencana itu kan di pohon kehutanan yang lumayan mahal. Itu tinggal mungut-mungutin aja. Kalau sebenarnya nggak butuh modal, cuman yang modal banget itu yang polybag kalau misalnya mau ngebibitin. Modalnya sih sebenarnya tergantung kitanya mau kecepatannya secepat apa. Kalau mau cepet ya kita butuh modal yang rada gede, bisa langsung bikin pembibitan besar. Tapi kalau mau yang kecil ya kita bisa kerjasama sama pembibitan besar, kita bantu bagian apa gitu, nanti tinggal ngobrolin aja bagusnya linknya apa sih namanya, kerjasamanya modelnya kayak gimana. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan modal, asal kita pemasarannya rajin aja, sering hubungin alumni, sering posting di internet, sering up kan ya. Si pemasarannya ini untuk tanaman hias kuncinya adalah gimana kita sering-sering aja gitu up ya teh ya. Kalau untuk online, kalau misalnya enggak, kalian bikin satu jenis yang kalian minati, yang kalian bisa jumlahin berbanyak, yang benar-benar skala luas, skala banyak dengan modal yang kecil. Misalnya ini tinggal stek-stek aja yang sirih-sirihan, nanti tinggal keliling ke pelapak. Oh, nawarin jadi kita gitu yang ya. jualin, iya. Kalau bisa pilih jenis-jenis yang pelapak butuhkan, yang banyak pelapak jual.
yang dia butuh tiap hari pasti ada penjualan, jadi kita masuk segimana banyak dia pasti beli gitu. Jadi kalian bisa, untuk masyarakat bisa pasarin di apa sih namanya, di Pajajaran mungkin, terus yang di sekitaran Cibinong itu panjang banget kan, berkilo-kilo. Jadi jangan terpaku ke online sih. Kalau misalnya bisa produksi banyak, mending keliling lapak, itu paling aman. Biasanya sih laku aja. Berarti untuk modal sendiri tadi itu tergantung teman-teman, gimana teman-teman mau usahanya, keuletan teman-teman juga, terus pemasarannya itu fungsinya juga kita di Pautan diajarin bersosialisasi ya Teh, biar mampu gitu untuk memasarkan lapak-lapak. Ya, contoh saya nggak masaran di alumni. Sebenarnya kalau pasaran ke alumni lumayan sih, pasalnya sebab alumni kita pada saat pensiun, walaupun awalnya dia tidak di kehutanan atau tidak di pertanian, pada saat pensiun dia akan kembali ke pertanian. Jadi kalau misalnya butuh bibit apa gitu, bisa nyari ke adik-adik kelas kayak kita yang baru mulai gitu. Jadi kalau rajin sosialisasi, bisa nyontoh ke alumni-alumni yang sudah mau pensiun dan berusaha di bidang yang sama.